Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mekanika bahan, di mana sebelumnya kita telah memahami ya tentang apa saja yang akan dipelajari pada mata kuliah Mekban ini. Lalu selain itu juga telah kita selesaikan mengenai dasar-dasar dari analisa struktur 1 atau statika. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan kembali ke pembahasan yang baru atau topik baru, yaitu tentang tegangan dan juga regangan. Oke, di antara pembahasan yang akan coba kita selesaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah mengenai konsep dasar dari mekanika bahan, lalu tentang besaran mekanis bahan, lalu tentang diagram tegangan dan juga regangan, lalu yang terakhir adalah elastisitas, plastisitas, dan rangkak. Oke. Di sini seperti telah kita ketahui sebelumnya bahwa konsep yang paling dasar dalam mekanika bahan ini adalah tentang tegangan dan juga regangan. Di bidang teknik sipil, semua material ya, baik beton ataupun baja dan yang lainnya, semuanya memiliki acuan pada nilai tegangan ini dan juga pada regangannya. Nah, dikatakan bahwa konsep ini dapat diilustrasikan dalam bentuk paling mendasar dengan meninjau sebuah batang prismatis yang mengalami gaya aksial. Nah, dari penjabaran ini, jadi kita memiliki dua keyword ya. Pertama adalah tentang batang prismatis dan juga gaya aksial. Nah, yang dimaksud dengan batang prismatis ini adalah sebuah elemen struktural lurus yang mempunyai penampang konstan di seluruh panjangnya. Nah, ini secara umum juga memang sudah ada ya, atau memang diterapkan pada bidang teknik sipil. Misalkan kita punya suatu balok seperti ini ya, menerus. Nah, secara umum memang penampang dia nanti akan memiliki ukuran yang konstan ya. Dia memiliki luasan penampang yang konstan di seluruh panjangnya, seperti itu. Baik bentuk elemennya seperti ini ya, penampangnya persegi, atau bisa juga seperti baja WF seperti ini ya. Secara umum ya, dia memiliki penampang yang konstan. Walaupun nanti pada implementasi di lapangan ya, ada beberapa kondisi penampang yang non prismatik ya, atau non prismatis seperti itu ya. Tetapi secara umum kita selalu menggunakan penampang dengan ukuran yang konstan. Nah, itu untuk batang prismatis. Yang berikutnya adalah gaya aksial. Nah, untuk gaya aksial ini telah rekan-rekan pelajari pada statika yang dikenal dengan gaya normal ya. Gaya normal, di mana arah gayanya ini ya sama dengan sumbu elemen, sehingga mengakibatkan terjadinya tarik atau tekan pada batang. Nah, kalau mengenai tarik atau tekan ini ya, ini tergantung kepada arahnya ya. Jadi tarik atau tekan ini tergantung kepada arahnya, seperti itu. Kalau tarik, jadi dia ke arah luar ya. Kalau tarik ini dia ke arah luar. Kalau tekan ini ke arah
dalam ya terhadap batangnya. Nah, di sini telah disediakan atau telah disiapkan contoh dari suatu batang ya. Ini batang dengan penampang berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini ada kondisi A, B, C, dan juga D. Oke, untuk pada kondisi yang A ini ya, dikatakan bahwa batang ini mengalami gaya aksial ya. Jadi P ini dia sebagai gaya aksial ya. Gaya aksial atau normal yang arahnya keluar, sehingga batang ini tertarik ya, atau ditarik keluar. Nah, ternyata pada kondisi awal yang B ini adalah kondisi awalnya ya, di mana batang ini memiliki panjang ya sebesar L. Nah, setelah diberikan adanya gaya aksial P ini, akan mengakibatkan batang ini menjadi lebih panjang atau adanya pertambahan panjang ya. Itu dikatakan pertambahan panjang tersebut adalah delta seperti ini, sehingga panjang akhirnya nanti ya adalah panjang awal ditambah dengan delta atau perubahan panjang atau penambahan panjang. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk yang poin D ini dikatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan ada M dan N. M dan N ini adalah terkait dengan penampangnya atau luasan penampangnya yang bekerja gaya pada luasan penampang tersebut. Itu dikatakan adalah sebagai tegangan ya. Tegangan adalah intensitas gaya, yaitu gaya per satuan luas. Jadi ingat aja ya, kalau tegangan ini adalah gaya atau P per satuan luas A ya. Jadi tegangan atau sigma sama dengan gaya per luas. Contohnya banyak sekali ya. Misalkan kalau pada beton kita cenderung mengenal adalah kuat tekannya ya. Misalkan dia memiliki kuat tekannya sebesar 25 megapascal. Nah, MPa ini sebanding dengan Newton per milimeter persegi. Nah, untuk yang nilai N ini dia sebagai P-nya. Lalu untuk yang milimeter persegi ini dia sebagai A-nya, sehingga MPa ini juga bisa dikatakan sebagai tegangan ya. Oke. Lalu berikutnya adalah regangan. Ya. Regangan adalah perpanjangan per satuan panjang ya. Karena satuannya sama, panjang dengan panjang, sehingga untuk regangan ini tidak memiliki satuan ya. Tidak memiliki satuan. Oke, persamaannya adalah untuk regangan atau epsilon ya. Epsilon adalah delta dibagi panjang. Ini panjang awal ya. Atau perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Itu untuk mencari nilai regangan. Jadi secara sederhana
itu adalah dua persamaan dasar ya, baik pada tegangan dan juga pada regangan. Oke, contohnya untuk yang regangan ini, kalau untuk yang tegangan bisa digunakan ini ya, contoh pertama. Kalau pada regangan, anggap, coba saya ambil dulu slide kosong ya. Ya, anggap yang batang tadi ya, batang tadi ini adalah panjang awalnya atau L-nya. Lalu setelah diberikan gaya P seperti ini, maka akan terjadi perubahan panjang seperti ini, sehingga bisa kita buat ini misalkan adalah L-nya, panjang awalnya, dan ini adalah deltanya atau perubahan panjangnya. Kalau misalkan L-nya adalah 1 meter ya, L 1 meter, lalu deltanya adalah misalkan 0,25 meter. Nah, kita dapat menghitung nilai regangannya adalah nilai dari perubahan panjang tersebut atau delta dibagi dengan L atau panjang awal, sehingga 0,25 meter dibagi dengan 1 meter. Ini kita coret ya, meter dengan meter, sehingga didapatkan regangannya adalah sebesar 0,25 ya. Oke. Ini ada contoh yang lain juga. Nah, ini menjelaskan bahwa di sini berlaku adanya stres ya. Jadi ini istilah lain untuk stres, ini artinya adalah tegangan. Lalu strain ini adalah regangan ya. Nah, di sini ini persamaan dasarnya regangan dan juga tegangan dan juga regangan. Lalu ini yang dimaksud dengan A. A adalah luasannya, P adalah untuk gaya normalnya, ini panjang awal, ini adalah delta atau perubahan panjangnya. Jadi konsepnya sama, selalu ada panjang awal, ada perubahan panjang. Nah, ini yang kondisi berikutnya adalah dia memiliki, si batang ini memiliki luasan penapangnya adalah 2A. Kalau yang awalnya ini 1A atau A saja, yang berikut adalah 2A. Nah, nanti saat kita menghitung nilai tegangannya, jadi ini ceritanya kondisi pertama, ini kondisi kedua ya. Kondisi pertama belum ada gaya yang bekerja, sedangkan kondisi yang kedua ini sudah ada gaya sebesar 2P. Nah, jadi misalkan luasannya adalah 2A dan gayanya adalah 2P. Jadi untuk menghitung tegangannya tinggal 2P dibagi 2A. Sama-sama saja P per A. Nah, ini yang berikut adalah kita tinjau pada regangannya. Regangannya sama juga ya, persamaannya seperti itu. Ya, ini adalah stress dan juga strain. Berikut adalah tentang besaran mekanis bahan. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, yang perlu kita perhatikan pada besaran mekanis bahan ini adalah kita membutuhkan ya, terutama dalam mendesain struktur ya, pada bidang sipil terutama, agar berfungsi secara memadai ya, kita harus memahami perilaku mekanis dari material atau bahan yang digunakan. Jadi kita perlu memahami atau mengetahui bagaimana perilaku mekanis
pada material yang akan kita teliti atau kita desain atau kita gunakan. Itu sangat penting sekali ya. Nah, caranya bagaimana agar kita mengetahui perilaku mekanis ini? Ya, caranya adalah ya dengan menentukan bagaimana suatu bahan berperilaku apabila mengalami pembebanan, tentunya dengan melakukan eksperimen ya di laboratorium. Tetapi di sini keywordnya adalah kita akan berkaitan dengan beban. Nah, di sini di antara eksperimen yang akan dilakukan, di antara prosedurnya adalah dengan meletakkan benda uji kecil dari material pada mesin penguji. Ya, lalu menerapkan beban. Ya, jadi ada beban. Lalu juga diukur deformasinya ya, atau perubahan bentuk ya. Bisa juga dikatakan perubahan panjang dan juga perubahan diameter. Itu dikatakan deformasi. Ya, di gambar yang sebelah kanan ini ya adalah benda uji tarik tipikal dengan ekstensometer yang terpasang padanya. Benda uji baru yang terputus karena tarik ya. Intinya, jadi kondisi awalnya ya ini adalah suatu baja ya, batang baja. Awalnya dia masih utuh seperti ini. Lalu diberikan tes tarik ya. Diberikan tes tarik pada batang tersebut sehingga lama-kelamaan akan terputus pada area ini. Ya. Tetapi sebelum terputus ini akan terjadi terlebih dahulu adanya perubahan panjang dan perubahan diameter ya. Dia semakin panjang dan di area ini diameternya semakin mengecil sampai akhirnya dia putus. Oke, baik. Berikutnya adalah diagram tegangan regangan. Nah, di sini setelah kita melakukan eksperimen tadi ya. Jadi setelah kita melakukan eksperimen tadi, nah kita harus memplotkannya ya untuk melihat bagaimana hasil yang didapatkan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah hasil-hasil pengujian tersebut ya. Biasanya bergantung kepada ukuran benda uji ya. Jadi hasil-hasil tersebut akan tergantung kepada ukuran benda ujinya. Misalkan seperti ini. Kita ingin melakukan tes tarik ya. Tes tarik pada tulangan diameter 10 ya. Diameter 10 mm. Lalu juga kita lakukan pengujian tes tarik tulangan pada tulangan diameter 22 mm. Nah, secara ukuran ini berbeda. 10 mili dengan 22 mili ya. Tetapi agar hasilnya bisa dikatakan sama ya, valid gitu atau setara. Nah, di sini dikatakan kita harus meninjau pada suatu parameter yang bisa digunakan, yaitu adalah dengan menggunakan hasilnya ditinjau pada tegangan dan regangan, atau bisa dikatakan mengkonversikan hasil pengujian dari sisi tegangan dan juga regangannya. Ya, bayangkan aja ya caranya kalau tegangan ini ada batangnya, ditarik, ada P. Lalu dia kalau dipotong bentuknya lingkaran. Dia punya A. Jadi P per A. Kalau pada regangan, karena tadi ditarik ya,
karena tadi ditarik, dia ada perubahan panjang ya. Di sini ada delta dan L seperti itu. Nah, jadi walaupun nanti ukurannya berbeda 10 mili dengan 22 mili, tetapi hasilnya bisa kita setarakan ya. Oke. Nah, di bawah ini ya ada gambar ya. Ada gambar kurva tegangan regangan pada baja. Jadi kita ambil sampel saja pada baja terlebih dahulu. Nah, di sini rekan-rekan semuanya, kurva tegangan regangan ini menunjukkan perilaku bahan apabila bahan tersebut dibebani, tarik ataupun tekan. Jadi nggak hanya ditarik saja, kita meninjau tegangan dan regangan ini juga pada kondisi tekan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Di sini ada kondisi tegangan ultimate, tegangan luluh, limit proporsional, daerah linear dan seterusnya. Nah, di sini kondisinya adalah untuk yang limit proporsional. Jadi secara sederhana yang dimaksud dengan limit proporsional ini adalah kondisi saat tegangan dan regangan tidak ada lagi. Ya. Jadi dikatakan dari titik 0 ini ke titik A ini adalah limit proporsionalnya di titik A ya, atau batasnya gitu, limitnya. Nah, tetapi dari 0 ke A ini dikatakan dia adalah daerah linear. Ya. Linear ini bisa dilihat dari bentuk garisnya yang linear ya. Juga di sini ada kondisi luluh ya. Ada kondisi luluh dan ada kondisi ultimate di mana nilai tegangannya adalah yang maksimum. Di sini untuk kurvanya adalah perbandingan antara regangan dan juga tegangan ya. Oke, nanti ada kondisi luluh, ada strain hardening ya, atau kondisi ya pengerasan regang seperti itu. Ada juga necking ya. Kalau necking ini adalah kondisi di mana saat beban diberikan nanti akan muncul adanya perubahan panjang ya. Perubahan panjang pada suatu daerah itu adalah daerah neckingnya. Misalkan seperti ini. Kita awalnya punya batang seperti ini ya. Kita tarik. Karena bebannya ini atau gayanya ini semakin lama semakin besar, nanti bentuknya akan ada perubahan luasan ya di suatu area. Seperti ini. Karena dia ditarik, akan seperti munculnya pengurangan luasan penampang ya. Ini adalah dikatakan daerah neckingnya atau area necknya, di mana adanya perubahan ukuran ya, atau deformasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya di sini. Ya, adanya deformasi berkaitan dengan perubahan panjang dan diameternya atau ukurannya. Seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku pada baja saja. Ini berlaku untuk semua material secara umum. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada elastisitas. Nah, pada elastisitas ini merupakan suatu sifat bahan yang mengakibatkan
ya, suatu bahan dapat kembali ke dimensi semula. Ya, keywordnya adalah dapat kembali ke dimensi semula. Dengan catatan selama bebannya tersebut dihilangkan. Ya. Jadi sesuai dengan namanya, elastisitas, atau sering kita kenal elastis. Jadi misalkan kita tarik karet, ya, kita tarik itu dikatakan kita memberikan gaya kepada karet tersebut. Nah, saat kita lepas atau kita hilangkan gayanya, dia akan kembali ke posisi semula. Dikatakan bahwa material atau bahan tersebut, di kasus ini adalah karet, memiliki sifat elastisitas. Nah, ya. Oke. Atau kasus lainnya adalah ya saat menerapkan beban tarik pada benda uji, ya, misalkan pada baja lagi, hingga tegangan dan regangan berjalan dari titik 0 ke titik A. Nah, jadi gini. Akibat adanya P, ya, karena ada gaya, muncullah regangan. Seperti itu. Nah, kondisi awalnya saat P sama dengan 0 atau belum ada beban, dia adalah kondisinya di titik 0 ini, ya. Tetapi ketika bebannya semakin besar, ya, maka otomatis nilai regangannya, jadi nilai regangannya yang awalnya sama dengan 0, dia akan semakin membesar juga, ya. Jadi dari kondisi 0 pindah ke kondisi A, seperti itu, ya. Nah, saat diberikan, misalkan kondisi A ini adalah P-nya sama dengan 1 ton. Kalau di kondisi 0, P-nya sama dengan 0 ton. Nah, saat di titik A ini, atau saat bebannya atau gayanya 1 ton, setelah itu dilepas bebannya, atau tanpa adanya pembebanan. Nah, setelah beban dilepas, ternyata kembali ke posisi semula. Ya, kembali ke posisi semula. Artinya apa? Artinya kondisi dari bahan tersebut dia masih elastis, ya. Masih elastis. Artinya tidak ada pertambahan panjang yang tersisa. Seperti itu. Atau yang tertinggal. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua ini. Misalkan pada batang yang sama, ya. Tadi kita bahas pada batang baja, ya. Nah, ini pun sama. Kita terapkan pada batang baja. Kalau tadi baru kita tes hanya pada 1 ton bebannya. Tetapi untuk kasus yang kedua ini, ya, kita berikan kondisi beban, atau di sini taraf, ya. Beban yang lebih tinggi. Misalkan P-nya adalah 3 ton. Jadi awalnya batangnya ditarik dengan P1 ton, ya. Nanti dia akan ditingkatkan menjadi 3 ton. Menjadi 3 ton. Seperti ditarik seperti itu. Nah, ternyata setelah diberikan beban 3 ton ini, akan muncul adanya posisi titik C, ya. Jadi berbeda dengan kondisi A atau kondisi pertama tadi. Dia akan kembali ke posisi semula, ya. Tetapi pada kondisi kedua ini, dari B dia tidak kembali ke titik 0 lagi, ya, tetapi dia kembali ke titik C, bukan ke titik 0, seperti itu. Nah,
walaupun bebannya sudah dihilangkan ya. Nah, dikatakan bahwa ya di sini adanya regangan residual atau dia regangan permanen. Atau dengan kata lain ya, akibat diberikan beban atau gaya 3 ton ini, si bajanya sudah mengalami regangan permanen gitu. Permanen. Yang awalnya ya sebelum dikasih beban ya, atau saat P sama dengan 0 ton, dia 1 meter. Tetapi setelah diberikan beban 3 ton, panjangnya menjadi 1,1 meter. Padahal bebannya udah dicabut ya, dari 3 ton menjadi 0. Seperti itu ya. Nah, dikatakan bahwa akibatnya batang yang diuji ini akan lebih panjang ya. Karena apa? Karena dia sudah merenggang dan dia telah melewati kondisi elastisnya ya. Dia sudah masuk ke area plastis seperti itu ya. Intinya kalau suatu bahan atau material telah masuk ke kondisi plastis, dia akan meninggalkan adanya perubahan panjang ya, seperti itu. Oke, berikutnya tentang plastisitas dan rangkak ya. Nah, di sini untuk plastisitas maksudnya adalah karakteristik suatu bahan yang mana bahan itu dapat mengalami regangan inelastis melewati regangan pada limit elastis ya. Kalau inelastis ini ya, jadi melewati kondisi yang tidak elastis. Itu yang ini. Dari elastis menjadi plastis ya. Jadi atau ini sama dengan plastis. Atau melewati regangan pada limit elastis ya, seperti itu. Jadi yang awalnya dia di titik A, ini dia masih elastis. Kalau dia udah di titik E atau titik F atau titik G, itu dia sudah masuk ke area plastis. Nah, itu artinya ya sudah ada atau sudah terjadi perubahan ya dari elastis ke non elastis atau dikatakan plastisitas ya. Nah, di sini jadi pada kurva tegang regangan dalam gambar A yang sebelumnya, kita mempunyai daerah elastis yang diikuti dengan daerah plastis ya. Ada 2 area tadi. Yang pertama selalu elastis dulu baru plastis. Apabila deformasi besar terjadi pada bahan daktil ya atau teguh ya yang dibebani hingga daerah plastis, maka bahan ini disebut mengalami aliran plastis. Ya, simpelnya sih kalau dia sudah masuk ke area plastis dikatakan telah mengalami aliran plastis. Lalu untuk rangka ya. Untuk rangka ini adalah regangan tambahan yang mengakibatkan pertambahan panjang pada suatu bahan yang disebabkan oleh adanya pembebanan. Oke, masih ada pembebanan lagi. Tetapi bedanya kalau pada rangkak ini adalah yang diterima dalam waktu yang cukup lama. Ya. Jadi kalau pada rangkak ini ada pengaruh ya, ada pengaruh terhadap waktu. Nah, contoh adalah batang vertikal pada gambar A ya, di samping yang ini. Dibebani perlahan-lahan oleh gaya P. Ya, jadi dia awalnya tidak ada gaya ya. Lalu diberikan gaya sebesar P.
sehingga menimbulkan perpanjangan sebesar delta 0. Ya. Sebesar delta 0 yang ini, ya. Ada perubahan panjang sebesar delta 0. Nah, pada kondisi setelah itu, ya, jadikan ceritanya batang ini dikasih P atau dikasih beban sebesar P sampai waktu T0, atau misalkan dikasih beban 1 ton sampai waktu 1 bulan. Ya. Nah, ternyata setelah 1 bulan ini bebannya sih nggak dilepas, dia tetap ada. Ya. Tetap ada. Tidak bertambah besar, tidak bertambah besar atau tidak berkurang, seperti itu. Tetapi efeknya adalah karena bebannya ini konstan, akan mengakibatkan adanya rangka, ya, atau ada perubahan panjang yang semakin lama akan semakin besar, seperti itu, ya. Semakin lama semakin besar, seperti ini. Ya, jadi semakin lama batang tersebut akan semakin mengalami perubahan panjang atau penambahan panjang, ya. Jadi itu adalah beberapa penjabaran pada tegangan, regangan, elastisitas, plastisitas, dan juga rangkak. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.